Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ners Kristiani Desimina Tauho. Saya berasal dari Universitas Kristen Setia Wacana dan saya merupakan salah satu peserta PKT yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu pada tanggal 1-8 Oktober 2021. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengajaran secara virtual dengan mengangkat topik konsep keperawatan maternitas. Kebetulan saya berasal dari Prodi Ilmu Keperawatan, sehingga tema ini yang akan, atau topik ini yang akan saya angkat untuk dijadikan bahan pembelajaran. Baik. Keperawatan maternitas sendiri adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa di tahun ketiga, sehingga mahasiswa sebenarnya sudah mengetahui teori konsep keperawatan itu sendiri, dan di tahun ketiga ini mereka hanya lebih mendalami area keperawatan maternitas. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu untuk menerapkan, bahkan menganalisa dan menyusun asuhan keperawatan terkait dengan keperawatan maternitas ini. Tetapi untuk pembelajaran hari ini hanya dicukupkan sampai menganalisa atau menganalisis peran perawat maternitas saja. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Bersama saya, Ibu Eni ya, Ibu Kristiani, teman-teman biasa panggil sebagai Ibu Eni. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini mengenai konsep keperawatan maternitas. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa ini kita lakukan sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Saya akan mengecek satu persatu yang hadir di sini. Apakah semuanya sudah hadir? Oke. Di sini terlihat bahwa semuanya sudah hadir ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya yang tepat waktu. Terima kasih karena apa yang teman-teman sudah lakukan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kedisiplinan itu adalah kunci dari kesuksesan, karena itu pertahankan apa yang sudah teman-teman lakukan. Dimulai dari hal-hal kecil seperti ketika teman-teman masuk kelas tepat waktu. Baik. Untuk kegiatan hari ini, apakah teman-teman sudah siap? Pembelajarannya mengenai konsep keperawatan maternitas. Pertemuan pertama ya, untuk mata kuliah Maternity Nursing. Kalau sudah siap, kita akan mulai dengan kegiatan hari ini selama 150 menit ke depan. Saya harap teman-teman tidak sungkan-sungkan untuk bertanya jika ada yang tidak jelas seperti itu, atau jika ingin mengemukakan pendapatnya masing-masing. Oke, kita mulai ya. Baik, mari kita mulai dengan melihat sebuah video terlebih dahulu. From conception to delivery. A mother's health is as important as the baby growing inside her. Pregnant women face special health risks that can sometimes be fatal to them and their babies. The main causes of maternal death in Latin America and the Caribbean are 23% pregnancy-induced high blood pressure, 22% hemorrhage, bleeding, which is also a leading cause worldwide, 8% complications from abortion. More than 1 out of 5 maternal deaths are from hemorrhage, bleeding. Mothers are more likely to be affected by hemorrhage if they have given birth to multiples, had C-sections, or trauma during delivery, or are 35 years or older. Maternal death by hemorrhage is almost always preventable. Mothers should visit their healthcare providers and avoid unnecessary C-sections. Families and communities should make sure women are able to reach a health center in case of emergency
and should support them in getting to their prenatal appointments. Health professionals and service workers can offer pregnant women proper treatment that respects their culture and ensure no woman is turned away from health services. Health workers can provide pregnant women and their families with information on the risks and warning signs of hemorrhage. Decision makers need to ensure support for health systems, including staff training, equipment, and the means to employ them. Everyone should donate blood to make sure it's available for transfusions. Join us in bringing maternal deaths by hemorrhage down to zero. Oke, saya berharap teman-teman telah memahami apa yang ada dalam video ini. Berdasarkan video yang barusan teman-teman tonton, saya ingin meminta dan ingin mendengarkan pendapat maupun tanggapan teman-teman terkait video tersebut. Boleh disampaikan dalam bentuk kalimat yang panjang, atau boleh juga dalam bentuk kata-kata yang pendek, tidak apa-apa. Setidaknya saya mengetahui apa yang teman-teman pikirkan terkait dengan video yang barusan ditonton. Oleh karena itu, saya akan membagikan sebuah link. Nanti teman-teman tuliskan apa yang dipikirkan, bagaimana pendapatnya mengenai video tersebut. Linknya di sini. Jadi, teman-teman sudah saya tuliskan di chat juga. Pertanyaannya, apa yang dapat teman-teman simpulkan dari video yang baru saja teman-teman tonton? Teman-teman buka alamat link yang saya bagikan ini, lalu tuliskan pendapat teman-teman. Saya tunggu ya 30 detik dari sekarang. Oke, baik, mari kita lihat hasilnya. Oke, beberapa pendapat sudah ada di sini. Dan salah satunya mengatakan kehamilan dan kesehatan. Oke, itu betul sekali. Lalu ada yang mengatakan juga ibu hamil. Baik. Jadi yang teman-teman jawab itu semuanya benar ya. Semuanya benar terkait dengan video yang baru saja ditonton. Jadi entah itu tentang kehamilan, tentang kesehatan ibu, lalu tentang tenaga kesehatan, semuanya itu saling berkaitan. Tujuan saya menyampaikan video tersebut atau menunjukkan video tersebut agar teman-teman dapat digiring masuk ke dalam topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi mungkin di video tersebut teman-teman dapat melihat bahwa kesehatan ibu itu sekarang ini sangat penting. Sampai sekarang di era 20 abad ke-21 ini saja masih terdapat banyak tingkat kematian ibu, kesehatan ibu masih kurang, dan itu kemudian akan berpengaruh terhadap generasi-generasi selanjutnya. Nah, salah satu pihak yang berperan sangat penting di sini adalah tenaga kesehatan, khususnya perawat. Karena itu muncul suatu konsep yang disebut dengan konsep keperawatan maternitas. Maternitas itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ibu hamil, berhubungan dengan ibu melahirkan, ibu bersalin, dan sebagainya. Kita akan lihat definisinya secara lengkap di slide selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan definisi, tujuan, sasaran, dan juga yang terakhir agar teman-teman mampu menganalisis peran perawat maternitas. Jadi selain mengetahui definisinya seperti apa, tujuan dan sasarannya, teman-teman mampu menghubungkan, menerapkan peran perawat tersebut dengan keadaan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan definisi keperawatan maternitas. Ini dia. Keperawatan maternitas adalah pelayanan yang profesional. Ini tentunya tidak asing lagi ya teman-teman. Ketika kita berbicara mengenai keperawatan, maka kita berbicara mengenai sebuah profesi yang profesional. Kenapa? Karena memiliki keilmuan sendiri jika dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Entah itu profesi kesehatan maupun profesi-profesi di luar bidang kesehatan. Nah, ditujukan pada siapa pelayan profesional ini? Ditujukan kepada wanita usia subur,
bayi baru lahir dan juga keluarganya. Wanita usia subur itu adalah perempuan yang dalam rentang usia pertama kali mendapatkan menstruasi sampai sebelum menopause. Jadi ketika kita berbicara tentang maternitas, kita berbicara tentang keadaan ibu, keadaan wanita atau perempuan berkaitan dengan sistem reproduksi. Baik itu di luar masa kehamilan maupun di antara atau di dalam masa kehamilan, persalinan, masa nifas, dan juga beserta dengan bayi baru lahir sampai 28 hari dan keluarganya. Masa nifas itu biasanya sampai 6 minggu ya teman-teman. Jadi setelah 6 minggu maka bukan merupakan ibu nifas atau ibu pasca bersalin lagi, tetapi itu sudah wanita usia subur pada umumnya. Lalu bayi baru lahir juga ada batasannya sampai 28 hari saja. Kenapa? Karena lebih dari 28 hari maka masuk ke dalam area keperawatan anak atau pediatri. Jadi untuk maternitas hanya berfokus sampai pada bayi baru lahir sampai 28 hari. Kita berfokus pada keluarga ya. Nah, tujuan keperawatan maternitas itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melakukan adaptasi fisik dan psikologis, teman-teman. Jadi kita kembali ke tujuan dasar dari keperawatan. Keperawatan itu selalu ada untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau terkait dengan keperawatan maternitas, terkait dengan wanita usia subur, baik di luar maupun di dalam masa kehamilan, bersalin dan postpartum, dan juga bayi baru lahir, maka kita membantu ibu tersebut dan juga mungkin bayinya untuk beradaptasi secara fisik dan psikologis. Kenapa? Karena sejak pertama kali mengalami menstruasi hingga sebelum mencapai masa menopause, biasanya terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan seorang perempuan, sehingga diperlukan adaptasi fisik dan juga psikologis. Di sini peran perawat untuk membantu ibu, membantu perempuan, remaja putri, maupun bayi dan juga keluarga untuk beradaptasi dengan baik, dengan maksimal. Jadi sebenarnya definisi keperawatan maternitas ini sudah mencakup 3 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai definisi, tujuan, dan juga sasaran dari keperawatan maternitas. Seperti yang tampil ini ya teman-teman ya. Jadi apa itu keperawatan maternitas? Keperawatan maternitas adalah sebuah pelayanan yang profesional. Lalu sasarannya kepada siapa saja? Kepada wanita usia subur, lalu bayi baru lahir, dan juga keluarganya. Ketika kita berbicara tentang wanita usia subur, maka kita akan mendapati 2 kondisi, di luar dan juga di dalam masa kehamilan, persalinan, maupun masa setelah melahirkan. Oke, berarti apa tujuan dari keperawatan maternitas? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melakukan adaptasi fisik dan psikologis. Sampai di sini saya harap teman-teman bisa menangkap konsep ini dan bisa terus mengingat konsep ini, karena ini adalah dasar ketika teman-teman akan menerapkannya dalam asuhan keperawatan. Jadi, yang menjadi salah satu ciri dari keperawatan adalah menggunakan pendekatan proses keperawatan, dan ini adalah sebuah pelayanan yang profesional. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ternyata tidak ada yang ditanyakan ya. Jadi, ini sebenarnya konsep yang tidak baru amat, tetapi hanya mendalami area keperawatan maternitas saja. Konsep dasarnya mengenai keperawatan sudah teman-teman peroleh, jadi ini tinggal menerapkannya dalam area keperawatan maternitas. Kita lanjutkan ke peran perawat maternitas. Ada yang masih ingat peran perawat maternitas? Peran perawat pada umumnya ya banyak sekali ya. Ada yang sebagai pemberi layanan kesehatan, ada yang sebagai pelaksana, ada yang sebagai pendidik, dan sebagainya. Untuk perawat maternitas sendiri, setidaknya ada 3 ya, sebagai pelaksana, care provider,
sebagai pendidik, dan juga sebagai advokator. Jadi sebagai care provider, kalau teman-teman supaya tidak kesusahan mengingat definisinya yang panjang, teman-teman tinggal terjemahkan saja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, akan langsung ketemu definisinya atau pengertiannya. Care provider berarti penyedia layanan. Ya, ini adalah peran ketika seorang perawat memberikan layanan secara langsung di rumah sakit, di klinik, maupun di komunitas. Jadi ketika teman-teman bersama dengan bidan maupun dokter misalnya menolong persalinan, atau misalnya melakukan kunjungan nifas ke rumah-rumah gitu ya, kalau di desa-desa itu masih di rumah-rumah, maka teman-teman dikategorikan melakukan peran perawat sebagai care provider. Jadi teman-teman menyediakan layanan keperawatan kepada masyarakat. Kalau sebagai edukator, gampang ya, sebagai pendidik. Berarti teman-teman melakukan peran untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu maupun kepada keluarganya, dan juga remaja putri ya, jangan lupa ya. Karena wanita usia subur itu selalu berawal dari masa menstruasi, artinya masa pubertas dari remaja putri sudah termasuk dalam wanita usia subur. Lalu peran selanjutnya adalah sebagai advokator. Di sini, oh ya, ada yang bertanya di kolom chat. Katanya, ini maksudnya bagaimana Bu advokat ini? Apakah apa yang dibela? Seperti itu. Oke, jadi advokator ini ya jangan dipikirkan seperti pembela hukum yang berhubungan dengan ilmu hukum seperti itu ya, sama seperti mereka yang masuk ke pengadilan lalu dibela sama orang-orang tertentu. Tidak seperti itu. Advokator di sini adalah peran perawat ketika pasien, terkadang kan pasien memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan keinginan maupun mengungkapkan keputusan dan sebagainya. Sedangkan banyak sekali informasi, banyak sekali keputusan yang harus dibuat, dan itu biasanya berasal dari tim medis dan meminta persetujuan. Terkadang pasien itu tanpa sengaja akan ikut saja keputusan tersebut walaupun mereka memiliki hak atau otonomi untuk memutuskan sendiri. Tanpa mereka paham dengan benar, mereka sudah melakukan keputusan. Nah, di sini peran perawat untuk menjadi jalan tengah dalam menemukan titik temu antara tim medis dan juga dengan pasien. Perawat berperan untuk meyakinkan bahwa setiap hak yang dimiliki oleh pasien itu terpenuhi dan terlindungi. Jangan sampai si pasien dirugikan atas apa yang ada di kebijakan-kebijakan medis seperti itu. Jadi seperti itu ya, advokator itu maksudnya perawat meyakinkan bahwa hak-hak dari si pasien terpenuhi dengan maksimal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Karena kita sudah membahas 4 sub pokok bahasan hari ini, maka saya akan memberikan pertanyaan evaluasi. Saya ingin melihat apakah teman-teman masih mengingat apa yang kita diskusikan sejak tadi atau tidak. Yang pertama, apa itu definisi dari keperawatan maternitas? Ada yang ingin menjawab? Baik, keperawatan maternitas itu adalah sebuah pelayanan yang profesional. Betul sekali. Sasarannya untuk siapa saja? Kepada wanita usia subur, lalu siapa lagi? Bayi baru lahir sampai usia berapa? 28 hari, dan juga keluarganya. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Untuk memenuhi kebutuhan akan, betul sekali, adaptasi fisiologis dan psikologis dari si ibu maupun si bayi maupun keluarganya. Dalam
Hal ini berkaitan dengan sistem reproduksi ya, jangan pernah dilupakan bahwa ini akan selalu berkaitan dengan sistem reproduksi. Lalu peran perawat maternitas ada 3, yaitu sebagai care provider, edukator, dan juga advokator. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang definisi, tujuan, dan sasaran keperawatan maternitas, dan juga peran perawat maternitas. Maka, tugas dari teman-teman adalah seperti ini tugasnya. Jadi, tolong bentuk kelompok, lalu cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber apa saja mengenai tantangan penerapan peran perawat maternitas di masa COVID-19. Kan teman-teman sudah tahu perannya apa saja gitu kan secara teori. Sekarang teman-teman terapkan di masa pandemi seperti ini, kira-kira ada tantangannya atau tidak? Teman-teman diskusikan. Tetapi tentunya untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai tantangan-tantangan tersebut, teman-teman harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber gitu kan. Lalu teman-teman diskusikan rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, di masa pandemi ini kan segala segi kehidupan dipengaruhi gitu kan oleh pandemi COVID. Karena batasan-batasan misalnya pelayanan, maka banyak sekali orang yang takut misalnya pergi ke rumah sakit, apalagi ibu hamil yang takut mungkin akan tertular dan sebagainya. Ini akan menjadikan tantangan-tantangan penerapan keperawatan maternitas semakin tinggi di masyarakat, ada di komunitas. Itu salah satu contoh saja. Masih banyak tantangan lain yang jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19 akan sangat kompleks. Karena itu, teman-teman cari tantangan-tantangan itu, teman-teman tuliskan satu persatu, identifikasi, lalu diskusikan dalam kelompok. Solusi apa yang bisa teman-teman tawarkan? Tentunya rekomendasi atau solusi tersebut harus didukung oleh teori-teori. Karena itu teman-teman harus cari juga apakah ada teori mengenai hal tersebut. Apakah bisa diaplikasikan dengan efektif atau tidak, seperti itu. Nah, tugas ini dituliskan dalam bentuk essay maksimal 2 halaman yang meliputi pendahuluan, pembahasan, rekomendasi, dan referensi. Jangan panjang-panjang ya, essay-nya maksimal 2 halaman saja. Yang penting idenya dapat, tantangannya apa, solusinya apa. Tugasnya diketik rapi ya teman-teman ya, dikumpulkan sesuai dengan petunjuk penugasan di RPS. Semuanya sudah dapat RPS kan? Oke, semuanya sudah dapat RPS, bagus sekali. Tinggal dibaca apa panduannya, lalu apa syarat-syaratnya, indikator-indikator penilaiannya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Jelas ya teman-teman ya? Oke, baik. Kalau begitu, pembelajarannya telah berakhir. Saya berharap teman-teman bisa memperoleh manfaat dari pelajaran hari ini. Teman-teman, ini adalah dasar dan teman-teman gunakan konsep ini untuk terus meningkatkan kemampuan teman-teman dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas. Baik, selamat siang semuanya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat siang.